saya Nabila R dengan NIM 2210531024. Perkenalkan, saya Siva dengan NIM 2210533053. Perkenalkan, nama saya Ingrid Salvira Briliana dengan NIM 2210532025. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Saya mulai dengan kegunaan laporan laba rugi. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja masa lalu. Yang kedua, untuk memprediksi kinerja masa depan. Dan yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan. Selanjutnya, ada keterbatasan laporan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menggunakan item yang tidak dapat diukur dengan andal. Yang kedua, angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang ketiga, pengurangan pendapatan melibatkan penilaian. Selanjutnya ada kualitas laba. Perusahaan memiliki insentif untuk mengolah penghasilan dengan tujuan yang pertama untuk memenuhi target pendapatan, yang kedua untuk membuat penghasilan terlihat kurang berisiko. Manajemen laba adalah perencanaan atas pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian untuk melancarkan perolehan laba. Kualitas laba berkurang apabila manajemen laba menghasilkan informasi yang kurang bermanfaat dalam memprediksi laba dan arus kas masa depan. Untuk laporan laba rugi ada dua, yaitu penghasilan dan beban. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi meliputi arus kas yang masuk dan penambahan pada aset dan pengurangan pada liabilitas. Sedangkan beban atau expense yaitu penurunan manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi meliputi arus keluar aset yang berkurang dan penambahan pada liabilitas. Ini pengungkapan minimum. Pengungkapan komponen laporan laba rugi dilakukan agar mengetahui kinerja keuangan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Komponen-komponen yang ada di laporan laba rugi yang pertama adalah penjualan untuk pendapatan dengan tujuan mendapatkan jumlah neto dari pendapatan. Yang kedua adalah beban pokok penjualan, yaitu menunjukkan bagian pokok untuk membagi penjualan. Yang ketiga adalah beban penjualan untuk melaporkan beban dari upaya menghasilkan penjualan. Yang keempat adalah beban administrasi atau beban umum. Yang kelima adalah pendapatan atau beban lainnya yang mencakup sebagian besar dari transaksi. Yang keenam adalah biaya keuangan yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan. Yang ketujuh adalah pajak penghasilan untuk melaporkan pajak yang dikenakan. Yang kedelapan adalah operasi yang dihentikan untuk menentukan keuntungan atau rugi akibat penghentian ke komponen dari perusahaan tersebut. Yang kesembilan adalah laba neto untuk menghasilkan kinerja perusahaan. Dan yang kesepuluh adalah kepentingan pengendali, yaitu alokasi laba kepada pemegang saham ataupun non pemegang saham. Selanjutnya adalah ilustrasi contoh laporan laba rugi dan ilustrasi singkatnya.